Karatau Madang di Hulu di Kampung Paguno Balun. Oke. Nah, itu tuh tetapi titik kami. Oke. Jadi merantaulah anak bujang dulu, yang anak laki-laki, Yeah. karena di kampung belum dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi kita di acara Bicara Dharma, acara yang mengulas tentang seputar dunia pendidikan dan juga perjuangan seseorang dalam memperoleh gelar pendidikan. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Sumatera Barat. Kemarin tamu kita dari Sulawesi Utara, dan hari ini kita kedatangan tamu dari Sumatera Barat, tepatnya dari Kota Padang. Ya, beliau merupakan dosen yang memutuskan hijrah dari dulunya tenaga kependidikan. Sekarang beliau memutuskan hijrah menjadi seorang dosen dan fokus di dunia pendidikan di salah satu universitas negeri di Sumatera Barat. Ya, kita langsung saja sambut. Ini dia Bapak Suryatman Desri. Selamat pagi, Pak. Pagi Ya, semangat ya Pak. Wah, beliau ini sangat suka sekali olahraga, jadi badannya bugar sekali gitu ya. Namun sebelum kita lanjut, bisa buka maskernya dulu sebentar Pak, karena kita sudah jaga jarak ya, dan social distancing, jadi supaya teman-teman di luar sana bisa melihat wajah Pak Desri secara penuh ya, secara full ya. Teman-teman di luar sana, tadi saya menyebutkan di awal bahwa Pak Desri ini adalah seorang dosen, betul ya Pak ya? Betul. Namun sebelumnya Pak Desri ini adalah seorang tenaga kependidikan. Betul ya? Bisa diceritakan Pak, mulai tahun berapa Bapak berkecimpung di dunia perguruan tinggi, kemudian sampai hijrah di tahun berapa hijrah menjadi seorang dosen? Saya awalnya sebagai tenaga kependidikan itu masuknya di Universitas Andalas itu tahun 1984. 1984 Pak. Ya. Awalnya dari benar tenaga kependidikan. Iya, Pak? tenaga Betul, pendidikan. Kemudian keluar SK sebagai CPNS. 1 Maret 85. 1 Maret 85. Itu aslinya berarti. Sampai kemudian sekitar tahun 2010 saya hijrah, istilahnya pindah dari tenaga kependidikan ke tenaga pendidik. Ya, dosen ya Pak? Dosen. Nah, itu dengan melalui berliku-liku mungkin jalur hidupnya itu kita nggak tahu. Kita hanya menjalani. Dari saya mungkin istilahnya kecebur lah jadi dosen. Kecemplung lah ya kecemplung Pak ya? Lah, boleh kecemplung atau kecebur sama. Awalnya begini, di program D3 Fakultas Ekonomi UNAN Padang itu ada kebetulan membuka kurikulum baru yang ada mata kuliahnya. Ada yang baru 2 mata kuliah. Kebetulan saya waktu itu dulu sekretaris dekan merangkap bagian keuangan. Oh, pertama jabatannya sekretaris dekan, Sekretaris dekan Fakultas Ekonomi, kemudian merangkap bagian keuangan. Di kurikulum baru di D3 itu muncul mata kuliah kesekretariatan dan perbendaharaan negara. Itu mata kuliah baru. Waktu rapat pembagian kurikulum itu, saya langsung aja ditunjuk oleh pimpinan. Karena belum ada yang mengampu. Belum ada yang mengampu, mata kuliah baru kan. Nah, kebetulan bidang saya sekretariat dan keuangan. Nah, jadi makanya ini jatahnya Pak Des. Padahal saya tidak ada punya pengalaman sedikit pun sebagai dosen. Dosen ya? Ya, tidak ada punya pengalaman dan tidak pernah terbayangkan untuk menjadi seorang dosen. Dan berdiri di kelas. Untuk mengajar ya Pak? Untuk mengajar. Mungkin mengajar yang lain mungkin saya sudah biasa. Karena latar belakang saya olahraga, kebetulan di karate. Udah biasa berdiri di depan. Panasan bugar sekali badannya nih Pak ya? Tapi berbeda loh dunianya antara dunia olahraga dengan pendidik itu kan. Jadi waktu awal-awal saya mengajar, mungkin istilah orang demam panggung kali. Masih grogi ya? Masih grogi. Keringatan ini, udah banyak keringat. Mungkin 1 kali, 2 kali, mungkin 4 kali kuliah baru mulai stabil. Baru mulai mengikuti alur mengajar. Dengan cara itulah kemudian enak rasanya, lama-lama kan udah lalu 1 semester, masuk semester 2-nya udah mulai stabil. Dan Bapak menemukan titik kenyamanan menjadi seorang dosen. Wah, rupanya enak juga mentransfer ilmu kepada orang lain. Sharing knowledge ya Pak? Sharing knowledge gitu, seperti itu. Jadi ini mungkin dunia saya. Akhirnya Bapak memutuskan untuk pindah itu? Itu belum ada proses. Kemudian ada undang-undang yang membolehkan tenaga kependidikan pindah menjadi seorang dosen.
Itu dicoba oleh salah satu kawan saya dulu pertama kali. Cobalah dulu, mana tahu. Ini usulan daripada rektor juga mau pindah. Jadi kawan ini lolos. Berhasil dia jadi dosen, pindah dari tenaga kependidikan juga. Dosen. Jadi saya juga terpacu karena disuruh oleh Pak Rektor, pindahlah kan ada ini apa ini. Jadi saya juga ikut. Mungkin dari dunia kependidikan ini mungkin karir saya mungkin agak-agak mentok atau gimana, nggak tahu, mungkin jalur hidup seperti itu ya kita kan nggak tahu. Nah, dan itu di tahun 2010 ya Pak? 2010 sudah mulai dapat SK dosen. Dapat itu pengusulan kita. Pengusulan. Dapat SK-nya tahun? Dapat SK-nya bulan Oktober atau November, saya kurang pasti. Tahun 2010. 2010. Jadi dari 1985 sampai ke 2010 Bapak tenaga kependidikan. Berat 25 tahun ya Pak ya? 35 tahun ya. 25 tahun ya. Luar biasa. 25 tahun jadi tenaga kependidikan, kemudian akhirnya menemukan jalurnya menjadi seorang dosen ya Pak ya. Di tahun 2010. Luar biasa. Jadi seperti itu jalurnya. Kemudian baru saya disahkan pindah, kan SK tuh Oktober 2010. 2011 baru saya disahkan keluar. Ada kemudian namanya itu jabatan fungsionalnya. Nah, mungkin mulai dari bawah lah sebagai asisten ahli. Dan itu mulai meritis ya dari asisten ahli, kemudian sampai sekarang Bapak memutuskan untuk melanjutkan kuliah lagi. Melanjutkan kuliah itu seperti itu janji saya kepada Pak Rektor waktu itu yang sebagai Wamen, Wakil Menteri Pendidikan Nasional kita dulu. Oh, dari Andalas juga Pak? Dari Profesor Musliar Kasim waktu itu. Kalau pindah, Pak Des kalau pindah katanya usahakan melanjutkan S3. Karena kalau tidak melanjutkan S3, orang masih memandang Pak Des itu sebagai seorang tenaga kependidikan, belum menganggap sebagai seorang dosen. Betul, karena dosen harus di-upgrade terus pendidikannya. Maka saat merasa tertantang, walaupun waktu itu umur udah kepala 5 untuk sekolah. Tapi tetap masih semangat ya Pak? Harus semangat. Mungkin orang berlari, mengambil ilmu, kita berjalan. Yang penting bergerak. Tapi tujuannya sama Pak? Tujuannya sama untuk mencapai itu. Betul. Jadi seperti itulah. Kecemplung tadi. Tapi akhirnya jalannya memang dinikmati saja, prosesnya. Rupanya enak juga mentransfer ilmu kepada orang lain. Dan alhamdulillah Pak Des juga direkomendasikan atau mendapat salah satu beasiswa dari Kementerian Pendidikan Tinggi ya Pak. Beasiswa Dirjen Dikti, yaitu beasiswa BPPDN, beasiswa pendidikan pasca sarjana dalam negeri. Nah ini adalah salah satu beasiswa yang beda lagi. Sebelumnya kita ngebahas soal beasiswa Budi DN Pak. Kemudian ada beasiswa dari luar negeri. Kemarin tamu kita dari beasiswa MORA, Kementerian Agama. Nah ini Pak Des juga beasiswa lain lagi dari BPPDN, Dirjen Pendidikan Tinggi. Dan ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk teman-teman semua bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu beasiswa di luar sana banyak sekali. Banyak sekali ya Pak Des. Nah tergantung Pak Des ini salah satunya dulu yang mengurusi soal itu ya Pak di Universitas Andalas ya. Ada beberapa rekan-rekan dosen juga. Rekan-rekan itu mungkin ada kendala dari segi apanya, kita carianlah jalan keluarnya gimana. Dan salah satunya teman-teman dosen di Universitas Andalas yang melanjutkan kuliah di luar negeri ya Pak. Pak Des juga ada ya, beberapa yang Pak Des kita bantu untuk itu ya. Mungkin atas perintah dekan kita carikan dana itu. Untuk supaya mereka jangan sampai terputus. Yang penting tetap SDM-nya tetap melanjutkan untuk pendidikan. Ini menarik sekali ya. Ini inspirasi juga untuk teman-teman di luar sana. Nah, perbedaannya apa? Pak Des bisa menjelaskan sedikit saja perbedaannya beasiswa BPPDN yang Pak Des terima dengan beasiswa lain, Pak. Kira-kira nanti teman-teman ini mempersiapkan apa untuk saya pengen dapat BPPDN nih kayak Pak Des, gimana caranya, Pak? Kalau BPPDN itu kan diperuntukkan bagi tenaga dosen ya, atau tenaga pendidik. Berarti harus dosen dulu ya Pak? Harus dosen, karena itu tuh untuk supaya dosen itu bisa mengupgrade ilmunya, kemudian pendidikannya seperti itu. Dengan disediakan dana. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kuliah. Betul. Sama juga dengan masyarakat lain atau apalah kata masyarakat. Seperti S1 ada bidik misi. Untuk pasca sarjana sekarang ada LPDP. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan, tidak ada kendala dengan uang, udah. Cuman kita harus bersaing. Melengkapi persyaratan apa-apa yang disyaratkan oleh. Nah kalau kemarin Budi DN itu Pak ada persyaratan soal esai Pak. Nah BPPDN ini mungkin lebih kemana? Lebih ke persyaratan lain administrasi kali administrasi mungkin harus ada persetujuan dari pimpinan, harus ada
mungkin kita diterima di tempat tujuan yang kita kehendaki. Nah, jadi itu lebih. Oke, pertama berarti dari kampus tujuan dulu ya Pak ya? Iya, mungkin harus lulus dulu. Nggak harus juga lulus, cuman itu tuh bisa pasti jalurnya pasti bisa diterima. Berarti kita pertama harus mempersiapkan itu dulu Pak, tujuan utama kampus yang kita tuju ya Pak ya. Kemudian kita persiapkan administrasi. Nah itu karena BPDN saya lihat sepertinya administrasinya sangat lengkap sekali ya Pak. Iya, karena kalau udah ada persetujuan kita diterima di situ kan perguruan tinggi tujuan kita tuh yang akan menguruskannya. Kelanjutannya ke Dikti. Berarti rekomendasinya dari perguruan tinggi tujuan. Karena kan ada juga kita mengisi itu tuh persyaratan termasuk perguruan tinggi tujuan. Jadi untuk selanjutnya akan mereka yang akan mengurus ke Dikti. Berarti dari perguruan tinggi tujuan ya Pak ya. Tujuan itu kita melengkapi syarat-syaratnya itu. Tadi Pak Des bilang ada rekomendasi atau persetujuan dari pimpinan ya Pak. Nah kalau tingkat swasta itu gimana Pak? Khusus cukup dari lembaga saja, pimpinan lembaga atau dari pimpinan lain Pak? Karena Pak Des kan dari negeri. Swasta, Pak Des kan dari negeri. Swasta mungkin ada sangkut pautnya kepada kalau kita yang di perguruan tinggi negeri beda dengan agama ya. Ada Kopertis. Kalau sekarang apa namanya LLD apa? LL Dikti Pak. LL Dikti namanya sekarang. Jadi ada harus juga mungkin persyaratan administrasinya beda, sama, cuman mungkin kalau MPTN kepada rektor, yang swasta kepada tetap harus dari Kopertis atau LLDK ya Pak ya. Itu yang rekomendasi pentingnya. Nah teman-teman di luar sana mungkin saat ini mulai sudah persiapan ya Pak untuk mempersiapkan segala sesuatunya, karena memang saya lihat juga saya baca-baca memang BPDN ini kuotanya juga cukup sedikit ya, tidak seperti LPDP ya. Berarti Pak Des ini salah satu orang-orang pilihan nih Pak Des ya yang bisa dapat dan bisa mendapat rezeki dari BPDN ya. Ada rezeki di situ. Ini menarik sekali dari perbincangan kita bersama Pak Des ya, Pak Desri. Pak Desri ini beliau berasal dari Sumatera Barat, betul ya Pak ya? Beliau dari Universitas Andalas dari Kota Padang. Nah, menarik sekali Pak Des. Saya ini tertarik sekali ingin mengetahui tentang kok bisa Pak Des ya, karena orang Padang ini kita nggak apa-apa ya berbicara boleh. Nah, karena saya juga secara pribadi tertarik sekali dengan perjuangan orang Padang yang banyak sekali pengalamannya atau perjuangannya di luar daerah begitu ya Pak ya. Itu memang ada kewajiban orang Minang ya Pak, khususnya orang Minang untuk keluar dari daerah Padang itu Pak. Memang dianjurkan, istilah kami Karatau Madang di Hulu, di Kampung Paguno Balun. Itu tuh tata piti kami. Jadi merantaulah anak bujang dulu, yang anak laki-laki, karena di kampung belum dipergunakan. Nah, carilah pengalaman di negeri orang. Gitu. Jadi kami kalau di Minang itu memang dianjurkan, karena kalau dulu ya, tapi waktu masih setiap saya pulang kampung ke kampung saya, hidup di surau. Kemana? Laki-laki Minang yang sudah akil balik, mereka tidak boleh lagi tidur di rumah orang tuanya. Loh, tidur di mana? Tidurnya di surau. Di musola? Di musola, masjid. Setelah habis maghrib, mereka mungkin kawan-kawan itu sepanjang jalan akan menyorakkan memanggil kawan-kawan. Woi, kamu ke surau lagi? Ngapain kamu tuh mau netek sama mamamu lagi gitu kan? Jadi kan malu rasanya gitu. Saya setiap pulang kampung merasakan hal itu. Mungkin di kota mungkin agak beda ya, beda. Jadi istilahnya di surau itulah kita yang laki-laki ini digembleng. Belajar Al-Quran, belajar ilmu-ilmu lain. Kemudian terakhir adalah belajar silat. Belajar silat juga Pak? Ya, itu tuh sebagai modal kita untuk merantau. Karena surau di Minang itu depan belakangnya itu tuh luas, tempat untuk latihan. Biasanya seperti itu. Nah, jadi seperti itu mereka dibentuk untuk supaya merantau. Kalau laki-laki Minang kalau tidak pernah menjejak negeri orang rasanya agak malu ya. Itu bisa dibully atau? Iya bisa dibully. Bisa dibully dengan. Jadi kan kawan-kawannya tidak pernah menjejak negeri orang, ini macam-macam lah gitu. Tapi sekarang tidak tahu, saya masih kalau di kampung-kampung saya rasa masih ya? Mungkin di kota agak berbeda pola. Karena menarik Pak, karena setiap saya ke berbagai daerah begitu ya, pasti sekali menemukan orang-orang Padang gitu. Berarti kan orang-orang Padang ini memang ditempatkan atau memang ada kewajiban untuk merantau begitu Pak ya? Karena kan kami sebagai anak laki-laki, sebagai orang laki-laki itu kan
di rumah itu tuh hanya sebagai tamu. Bukanlah seperti itu. Karena yang menguasai harta pusaka itu kan karena garis keturunan kami Minangkabau itu menurut garis keturunan ibu, matrilineal. Oh, bukan dari ayah? Bukan dari ayah. ayah. Dari ibu ya? Jadi suku apanya itu turunannya itu dari ibu. Dari ibu. Mungkin Minangkabau adalah suku terbesar yang menganut garis keturunan matrilineal di dunia saya rasa. Mungkin ada 3 atau 4 suku lah di dunia. Saya kurang paham, pernah saya baca. Jadi seperti itu. Mungkin karena keadaan seperti itu, kami merantau mencarilah pengalaman hidup. Itu tuh yang dulu seperti itu disuruh. Mungkin sekarang pola merantau Minang itu mungkin sudah agak berbeda mungkin kali. Karena kalau dulu murni pure mencari perekonomian Istilah kami kalau di rantau itu cari induk samang dulu. Artinya induk samang itu berarti tempatan kita untuk mencari rezeki. Seperti itu. Kemungkinan sekarang pola merantau itu mungkin masih ada seperti itu, cuma mungkin ditambah. Polanya seperti itu karena pendidikan. Nah, salah satunya pada sih. Iya, karena pendidikan, karena tugas. Pendidikan sekarang anak-anak Minang, mungkin dia orientasi dia sekolah ke Pulau Jawa, mungkin UI, ITB, IPB, UGM, Unpad, itu segala macam. Sekarang banyak anak-anak, mungkin Pak Mas Ardi bisa melihat bagaimana anak-anak Minang bertebaran kan di perguruan tinggi di Pulau Jawa banyak. Jadi itu pola sekarang, pola bukan hanya untuk mencari sisi ekonomi. Sekarang mencari ilmu pendidikan. Polanya lebih luas sekarang ya Pak ya. Bisa saja dia ke luar negeri sana. Yang penting kemana ke Al Azhar lah atau ke Amerika atau kemana itu. Jadi polanya sudah bertambah, menurut saya bertambah. Dan itu ikatannya sangat kuat sekali ya Pak. Saya lihat ada seperti apa paguyuban atau komunitas orang-orang Padang di berbagai daerah gitu ya. Mungkin katakan istilah Padang, mungkin kami kalau kami orang Minang ini agak protes ya. Mungkin orang luar dari Sumatera mengatakan orang Minang itu orang Padang itu supaya mudah aja kan. Tapi kami merasa bukan orang Padang, kami mengakunya orang Minang. Berarti lebih apa namanya? Karena spesifik orang Padang itu mungkin orang Minang ya. Kalau orang Padang itu dikatakan mungkin dia tuh di situ tuh kan akan ada orang-orang lain bercampur dengan suku lain, misalnya Jawa ada Jawa, Nias, Cina segala macam. Kadang-kadang pernah saya kejadian di Semarang ini. Pengaruh dia mengatakan ada suaminya orang Padang katanya. Tapi orang Padang, Pak kok agamanya Kristen ya? Gini gitu. Saya terkejut. Orang Minang katakan 100% Islam. Orang Minang 100% Islam. 100% Islam. Karena katakan adat Basandi Sarak Basandi kita guna. Apalagi tuh? Sarak mengatur adat memakai. Istilahnya kita berpedoman kepada adat Basandi Sarak, berarti kita berpedoman kepada syariah. Betul. Syariat Islam. Syariat Islam seperti itu. Jadi saya terkejut, kok ada boleh Bu, suaminya dipanggil, saya ingin kenalan gitu. Agak panas juga saya dengan ini karena katanya orang Padang ini ada Kristen, digitukan orang kan, nggak ada Islam Pak, ini ada Kristen orang Padang gitu. Baru saya tahu dia karena dia campuran Cina dengan Nias. Oh Bapak bukan asli Minang. Pas pertama kali saya bertemu, saya tanya suku apa, Bapak apa? Dia gelagapan. Nggak bisa Pak. Karena orang Minang kan punya suku, sama dengan orang Batak kan punya marga. Kita orang Minang juga punya suku. Jadi ada Koto Piliang, Bodi, Canego dan turunannya. Jadi seperti makanya saya tanya, kalau kita kenalan dengan orang Minang di luar di daerah perantau pasti kita tanya suku. Pertanyaan kampungnya di mana? Sukunya apa? Berarti orang Padang belum tentu orang Minang ya Pak? Belum tahu. Belum pasti. Tapi kalau orang Minang katakan 100% Islam. Karena memang itu saya bilang karena filosofi tadi itu ya, ada syariat itu ya. Saya penasaran juga Pak, kenapa orang Padang itu saya lihat memang sebagian besar sukses ya Pak. Memang ada kewajiban atau apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Padang sehingga mereka itu memang sebagian besar hampir orang sukses ya Pak. Tujuan kami merantau kan seperti itu, ingin merubah nasib. Pertama dari segi ekonomi ya. Makanya istilah kami saya mengistilahkan ada kawan-kawan atau bagaimana orang Padang tuh atau orang Minang tuh selangkah lebih maju. Selangkah lebih maju itu artinya motonya. Moto itu kayak gini. Kalau sampai di rantau itu kan kita cari yang pertama adalah penghidupan kita bagaimana kerja sebenarnya itu. Jadi selangkah lebih maju itu artinya kita selangkah di depan toko orang.
Buka lapak jadi pedagang kaki lima. Itu sepertinya. Jadi lokasi jaraknya. Lokasi. Jadi kadang-kadang kita begini, kita kan di toko orang itu tuh kita di satu langkahnya kita buka lapak untuk kaki lima. Iya, betul. Buka. Kadang-kadang orang kedai itu, orang toko itu kadang-kadang enggak setuju, tapi gimana lagi? Yang dihadapi orang Padang katanya gitu kan. Tapi juga ada seperti ini, yang dijual barangnya orang toko ini. Mungkin barangnya yang mungkin sudah katakanlah udah ketinggalan model lah. Nah, jadi barang di gudang lama, jadi dikasih kepada orang Padang ini. Dan orang Padang itu mereka yang menjualkan itu ya, menjualkannya itu. Ada seperti itu. Jadi selangkah lebih maju itu maksudnya di depan lebih maju di toko orang. Buka kaki lima, jadi buka lapak kaki lima. Dan itu memang effortnya sangat besar sekali ya orang-orang Padang ya. Dalam hidup kami seperti ini, kami takkan selamanya mau menjadi pedagang kaki lima selangkah lebih maju tadi. Tapi suatu saat kami harus bisa membeli toko orang ini. Berarti itu hanya batu pijakan. Batu pijakan. Nah, jadi dalam pikiran istilah kami, bodohnya orang Padang tuh mungkin 1 hari atau 2 hari. Habis itu bisa otaknya harus jalan. Harus bisa mencari mana-mana apa gitu. Nah, jadi mencari alternatif lain. Jadi dia berprinsip hidupnya takkan selamanya seperti ini. Harus berubah. Nah, jadi seperti itu. Jadi selangkah lebih maju itu tujuannya untuk pijakan saja. Dan benar sebagian besar memang ada yang mungkin ada beberapa yang sudah memiliki toko di belakangnya begitu. Banyak itu bukti seperti nanti kurang etis juga saya menyebutkan daerahnya. Tapi adalah contohnya. Ada contohnya. Dan itu effort untuk teman-teman semua ya. Artinya ini contoh. Cuman ada juga kan banyak berhasil, tentu ada juga yang gagal. Mungkin yang gagal sebagian karena mungkin udah usaha sana sini enggak juga berhasil, akhirnya pulang kampung. Balik lagi kampung halaman. Tapi balik ke kampungnya kan dia enggak malu lagi. Karena sudah pernah menjajak negeri orang. Dan itu tidak dibully ya, Pak? Enggak dibully. Yang dibully itu adalah orang yang tidak pernah sama sekali keluar. Tidak pernah sama sekali keluar. Dan itu salah satu filosofi yang bagus ya, sebagai seorang yang memang sebagai cambuk apalagi seorang laki-laki yang dia adalah seorang pemimpin di keluarga dan dia harus keluar untuk mendapatkan banyak pelajaran di luar dan pengalaman. Kan merubah nasib dirinya dan keluarganya. Seperti itu. Ini menarik sekali. Ini inspirasi semua untuk teman-teman di luar sana satu lagi, Pak. Mungkin kalau ada misalnya transportasi ke bulan, mungkin rumah makan Padang udah berdiri di sana. Ini apa aja? Karena semua Indonesia. Betul. Kan rumah makan Padang ada di mana-mana. Ada di mana? Di seluruh Indonesia ada, bahkan di luar negeri juga ada. Jadi anekdot kami seperti itu, orang seperti itu. Mungkin sudah ada kalau ada transportasi ke bulan, rumah makan Padang berdiri di sana. Mungkin di Mars itu udah ada rumah makan Padang. Menarik. Karena untuk ini pemacu semangat. Betul, karena ini pemacu semangat sekali untuk teman-teman di luar sana yang mungkin bukan dari Minang, tetapi mereka juga punya semangat dan mereka juga harus mencontoh itu ya, Pak ya. Itu kan bisa ditiru kan, seperti 3.000 istilah-istilah jual kita di kaki lima itu kan kan itu sekarang udah banyak mengadopsi. 10.000 kan udah banyak mengadopsi, orang Jawa sudah mengadopsi tiap jualan seperti itu kan. Mereka itu. Jadi udah meniru orang Padang gitu. Baju 35.000 itu di jalan tuh banyak gitu ya, Pak. Seperti itu. Luar biasa ya. Sudah diadopsi, sudah menjadi bagian dari Indonesia. Tadi ngomong-ngomong soal masakan Padang, Pak. Nah, saya tertarik sekali dalam kemarin kita tahu bahwa rendang itu menjadi makanan terenak sedunia ya, Pak. Dan itu yang menilai dari luar negeri, Pak, bukan dari Indonesia. Bapak bisa kasih tanggapan nggak? Kok bisa sih, Pak, dari masakan dari Padang itu bisa menjadi masakan terenak nomor 1 ini, Pak? Sebelum itu saya bilang gini, karena orang mengatakan makan Padang itu penuh dengan kolesterol inilah. Betul. Karena daging ya, Pak. Karena hal-hal yang negatif, karena banyak santannya gitu, banyak kolesterol lah, inilah gitu. Kemudian ada saya pernah mendengar Pak, yang mau ditanya langsung, Pak, makan Padang itu dikasih ganja ya? Karena itu kami ketagihan gitu. Pak ya. Setelah itu pengen lagi ya, Pak. Saya kan seluruh aja. Ganja itu bagi kami itu kan ganjalan mobil ke Jakarta itu kan gitu. Kami kasih ganja gitu. Bukan daun ganja. Bukan itu. Tidak ada, Pak, sama sekali gini.
Kalau kami begini prinsipnya, kalau masakan Padang itu mungkin orang Sumatera mungkin sama gitu. Berani dibumbu saja. Oh, berarti yang membuat enak dan membuat itu ketagihan adalah bumbu ya, Pak? Bumbunya. Oke. Kenapa apa yang bisa bumbu apa yang bisa membuat itu, Pak? Ya, seperti kami kan lengkap bumbunya. Misal, ya maaf nih, bukan seperti Jawa kan. Saya udah 7 tahun nih di Semarang nih. Iya. 7 tahun. KTP belum pindah ya, Pak? Iya, KTP belum pindah. Kadang-kadang kan kalau orang Jawa kan membuat gulai kan cuman santannya sekedar. Bagi kami kan orang Sumatera atau orang Minang lah katakan seperti itu, kan minimal 1 kelapa yang udah tua itu tuh supaya agak kental dikit seperti itu. Jadi apalah namanya itu. Itulah karena berani itu. Tambah bumbu kalau apa kan ada 1 butir bawang merah itu. Kalau kami kan kadang-kadang banyak bumbunya itu. Tambahan satu lagi membuat gulai itu kadang-kadang saya ditanya selalu di pasar, kadang kan saya juga masak sendiri di rumah kadang-kadang. Oh, bisa juga, Pak? Ya, bisa. Kadang-kadang kan ingat juga kampung, jadi masak sendiri di rumah. Kan saya tanya, kalau orang Padang membuat gulai gori atau nangka lah, nangka muda, pasti pakai bumbu. Orang di pasar tuh Mbak tuh nanya, saya tanya, Mbak ada daun kunyit? Untuk apa, Pak? Untuk gulai? Aduh, dipesan dulu, Pak, nanti saya bawakan sehari atau 2 hari. Jadi bumbu gulai itu salah satunya adalah yang beda karena daun kunyit itu. Berarti untuk sebagai katakanlah penetral kolesterol tadi. Hal ini sudah dibuktikan oleh ahli gizi Universitas Andalas karena saya bagikan di grup kita di DAP. Penelitian karena penasaran tadi kolesterol tinggi itu. Jadi masing-masing bumbu, kalau asli bumbu Minang udah ada saling mengisi, saling menetralkan. Mungkin ada yang bumbu ini mungkin katakan banyak kolesterol dinetralkan oleh bumbu yang lain. Seperti itu, seperti kunyit tadi yang saya bilang. Nah, seperti itu udah diteliti orang. Kemudian masalah rendang itu makanan terenak di dunia. Yang menilai itu bukan orang Minang loh. Orang Amerika, orang luar sana loh. Dengan penelitiannya yang katakanlah jelimet seperti itu. Tidak mungkin mereka mengasihkan yang terenak itu di sembarangan. Pasti ada poin-poin yang dinilai. Pasti ada poin-poin. Jadi seperti itu makanya kami. Berarti tadi saya tertarik tadi, Pak. Berarti kuncinya adalah kenapa rendang itu menetralisir kolesterol karena tadi ada bahan-bahan penawar itu tadi ya? Ya, mungkin bumbunya itu ada saling menetralisir. Mungkin ada mungkin di jahe mungkin terlalu mungkin bumbu yang lain mengapanya. Jadi kalau lengkap ya bumbu masakan Padang kadang-kadang kan di Semarang saya lihat bumbunya asal jadi. Rumah makan masakan Padang. Setelah saya masuk, kok lauknya ditepungin semua ya. Istilah kami akhirnya kok dan tapuang sudah. Berarti kalau orang Minang tuh peka sekali dengan itu ya, Pak? Iyalah. Sudah hafal ya. Makanya saya tanya, Mas, ini masakan Padang. Ya, Pak. Di mana masakan Padangnya? Ini ada rendang, Pak. Ya, ini ada ini gitu. Saya ketawa. Masakan Padang tidak ada yang ditepungin, Mas. Berarti di Padang tidak ada yang ditepungin? Tidak ada yang ditepungin. Berarti asli saja itu aslinya langsung saja dengan bumbu yang kemudian apanya itu rendang itu ini bagi kami namanya masih kalio. Belum jadi rendang sebenarnya. Itu menarik ya, Pak. Karena membuat rendang itu butuh waktu lama. Saya pengen tahu filosofinya, Pak. Bahwa rendang itu memang tahannya memang agak lama ya, Pak ya? Ya lama, ada sekitar 2 atau 3 bulan, bisa juga 4 bulan kalau udah dipanasin. Bagi kami orang Minang, rendang itu apa namanya itu bekal untuk merantau. Kan merantau. Bagi pertama itu kan pergi merantau itu nih dibekali dengan rendang. Nah itu kan dia tahan lama tuh, tahan lama. Jadi kan bisa sampai di tujuan dia kan masih ada menjelang dia mendapatkan tempatan tadi. Berarti itu untuk bekal selama merantau. Selama belum dapat tempatannya itu. Makanya rendang itu tahannya cukup lama ya. Sekarang kan orang haji kan juga pakai bawa rendang kan. Bawa rendang haji, juga. Berangkat haji juga dibekali rendang juga ya, Pak? Banyak itu. Karena makanannya tahan tuh bisa. Dan ini teman-teman juga mungkin di luar sana belum banyak yang tahu soal. Nah, ini langsung penjelasannya dari orang Minangnya langsung ya. Nah, sayang sekali Pades waktu kita sangat sedikit sekali, tapi nanti teman-teman di luar sana yang ingin ngobrol langsung dengan Pades punya media sosial atau Facebook atau apa? Nanti cuman Facebook ya. Ini gaul juga nih Pades ya. Nanti kita share juga ya Facebooknya teman-teman, khususnya teman-teman dari Minang yang ingin ngobrol langsung dengan Pades ya seputar keseharian Pades dan juga tentang pendidikan
Pendidikan Pak Des, nanti bisa langsung ngobrol di Facebooknya Pak Desri ya. Terima kasih Pak Des atas kehadirannya, tapi di akhir acara kita masih ada closing statement dari Pak Desri yang isinya tentang motivasi, edukasi, dan juga inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Khususnya karakteristik dari orang Minang itu mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman semua Pak Des. Ya, begini. Yang pertama, jangan takutlah seperti isu-isu mau makan makanan masakan Padang itu, jangan takut kolesterol segala macam. Buktinya kan udah seperti rendang kan udah diakui dunia, makanan terenak di dunia. Yang kedua, untuk memotivasi kepada mungkin juga kawan-kawan, adik-adik atau anak-anak saya di luar sana. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Sekarang untuk S1 sudah ada bidik misi. Pasca sarjana sudah ada beasiswa LPDP. Kalau untuk dosen ada BPPDN, BPLN, semua macam. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan. Tidak mampu. Cuman kita kan menyiapkan diri saja seperti yang persyaratan. Kemudian jalan hidup itu kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, seperti saya menjalani hidup sebagai tenaga kependidikan 25 tahun dengan berbagai macam kecebur tadi, kecemplung jadi dosen. Tapi enak juga ya kita berbagi ilmu. Gitu. Jadi dosen atau kita kan berbagi ilmu itu kalau di Islam kan sebagai amal jariah ya. Amal jariah kita nanti untuk kalau kita ikhlas menjalaninya dengan baik. Saya kira seperti itu, semangat tetap, tidak ada alasan untuk tidak sekolah lebih tinggi. Betul. Karena pemerintah sudah menyediakan segalanya, tergantung diri kita gimana untuk menyikapinya. Dan itu prinsipnya adalah memang kita banyak belajar dari karakteristik orang Minang. Tadi Pak Des juga salah satu orang Minang, bahwa usaha dan semangat itu penting ya Pak Des ya. Bahkan di luar sana sebagian besar orang Minang itu tadi kita jelaskan di awal sudah banyak yang sukses, dan itu memang kerja keras dan juga semangat ya Pak Des ya. Dan yang tadi terpenting kata Pak Des itu bahwa kita nggak ada yang tahu ya, 5 tahun 10 tahun ke depan kita nggak ada yang tahu, dan semua itu bisa berubah apabila kondisi atau proses yang kita alami itu benar-benar dijalani dengan baik ya. Yang penting kita menjalaninya dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Dengan ikhlas pokoknya ada ikhtiar lah. Ada ikhtiar. Mau berubah kita untuk mau guna tujuan kita, mau seperti apa, kita ingin jadi apa. Dan intinya diakhiri dengan doa ya Pak Des ya. Terima kasih Pak Des sudah hadir di Bicara Dharma episode kali ini. Teman-teman di luar sana bisa mengambil inspirasi dan juga bisa memotivasi teman-teman di luar sana. Yang penting adalah bagaimana usaha kita untuk bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi, dan juga kedepannya kita tidak perlu khawatir dengan kita mau jadi apa atau kita nanti akan jadi seperti apa. Pak Des ini sudah membuktikan bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul ya Pak Des ya? Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Bicara Dharma episode kali ini. Kita nanti akan kembali lagi di Bicara Dharma episode selanjutnya dengan bintang tamu dari luar daerah yang lainnya ya. Ini sudah ada dari Sumatera Barat, nanti kita akan kedatangan tamu dari daerah lainnya. Sampai jumpa lagi di Bicara Dharma selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.